Recording in progress. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan bertemu dalam ruangan ini dalam rangka pelaksanaan ujian, uji komprehensif. Dan sebelumnya selamat buat Pak Sodi sudah sampai tahapan ini. Terima kasih, Pak. Ujian ini kita akan laksanakan paling cepat itu 50 menit. Siap, Pak. Jadi ada materi Juni yang sudah 9 poin, Pak. Iya. Dan, mungkin Pak akan bertanya. Namun sebelum saya bertanya, mungkin Pak Sodi bisa mencuplikan kepada saya terkait perangkat pembelajaran kedua ya. Iya, Pak. Siap. Pembelajaran kedua terkait bagaimana Bapak membuka dan masuk ke materi saja sebagian. Silakan, Pak. Baik. Izin share screen dulu, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menyajikan materi dari RPP yang kedua, yakni tentang informatika operasi dasar komputer. Subtemanya kita akan membahas tentang pengelolaan file dan folder, kemudian macam-macam interaksi dengan antarmuka standar. Sebelum kita mulai, ada baiknya saya sampaikan tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini, yakni kita melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning serta metode simulasi, diskusi dan eksperimen atau observasi, peserta didik dapat melakukan operasi dasar pada operating system dengan sistematis, menggunakan file manager untuk mengelola file dan folder dengan menggunakan literasi media, kerjasama, berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah, serta selalu mensyukuri anugerah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Yang Maha Esa. Kemudian melalui kegiatan pembelajaran dengan model problem based learning serta metode simulasi, diskusi dan eksperimen, peserta didik dapat menganalisis piranti masukan dan bentuk masukannya, piranti keluaran dan bentuk keluarannya, memerinci macam-macam interaksi dengan antarmuka standar berbagai piranti. Materi pembelajaran kita yakni sistem operasi, pengelolaan file dan folder, kemudian macam-macam interaksi dengan antarmuka standar berbagai piranti. Dalam aktivitas kegiatan pembelajarannya, ini ada 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama itu kita gunakan metode model problem based learning. Langkah kerjanya itu kita mulai dari yang pertama, yakni orientasi peserta didik pada masalah. Di sini kita bagi 2, ada aktivitas guru dan aktivitas siswa. Aktivitas guru yakni guru menyampaikan masalah melalui tayangan video materi tentang sistem operasi dan pengelolaan file dan folder. Kemudian siswa menganalisis dan memahami masalah yang disampaikan guru. Yang kedua, peserta didik membuat deskripsi gambar yang ditayangkan. Poin yang kedua, guru menugaskan siswa untuk membentuk kelompok sebanyak 4-6 kelompok. Masing-masing kelompok diberi tugas untuk menganalisa bacaan atau meringkas buku atau bacaan
Kemudian peserta didik dalam kelompok membaca bahan bacaan yang diberikan oleh guru atau bahan ajar yang sudah kita siapkan. Kemudian yang ketiga, guru memberikan masalah melalui lembar kegiatan secara berkelompok. Kemudian peserta didik di dalam kelompok mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru dan menemukan masalah yang diselesaikan. Dalam poin yang keempat, guru memberikan kesempatan siswa bertanya dan menanyakan tentang materi yang belum dipahami. Kemudian, peserta didik bertanya tentang materi yang belum dipahami. Aktivitas berikutnya yakni mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, dalam kegiatan ini, guru memastikan setiap anggota dalam kelompok-kelompok yang sudah dibentuk untuk memahami tugas masing-masing. Nah, peserta didik melaksanakan diskusi serta membagi tugas untuk mencari data atau formula yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan. Pada tahap berikutnya, yakni membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Dalam fase ini, guru memantau keterlibatan peserta didik selama proses pengerjaan masalah. Nah, aktivitas peserta didik yakni melakukan penyelidikan, mencari data atau formula untuk bahan diskusi dan menyelesaikan masalah, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, dalam kegiatan ini, guru aktif memantau diskusi dan membimbing pembuatan laporan, sehingga karya setiap kelompok siap untuk dipresentasikan. Kemudian, peserta didik setelah melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah dan hasilnya dipresentasikan atau disajikan dalam bentuk karya. Dan tahap yang berikutnya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membimbing presentasi dan mendorong kelompok memberikan penghargaan serta masukan kepada kelompok lain. Kemudian, guru bersama peserta didik menyimpulkan materi. Kemudian, aktivitas peserta didik ini dalam setiap kelompok melakukan presentasi. Kelompok yang lain memberikan apresiasi. Kemudian bersama-sama guru merangkum atau membuat kesimpulan sesuai dengan masukan yang diperoleh dari kelompok lain. Itu untuk yang pertemuan yang pertama. Dan sekarang menuju ke pertemuan yang kedua. Tetap kita awali dengan orientasi peserta didik. Nah, guru di sini menyampaikan materi yang kedua dengan menayangkan video mengenai berbagai piranti serta macam-macam interaksi dengan antarmuka standar berbagai piranti. Peserta didik menganalisis dan memahami masalah yang disampaikan guru. Kemudian peserta didik membuat deskripsi gambar yang ditayangkan. Kemudian langkah yang kedua, setelah melihat tayangan video, guru menugaskan kepada siswa untuk membentuk kelompok sebanyak 4-6 kelompok. Masing-masing diberikan tugas lagi untuk menganalisa bahan bacaan atau tayangan yang telah disampaikan di awal. Kemudian peserta didik dalam kelompok mengamati, membaca bahan bacaan yang telah diberikan. Kemudian guru memberikan masalah melalui lembar kegiatan secara berkelompok. Nah, peserta didik dalam kelompok mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru dan menentukan masalah yang akan diselesaikan. Kemudian guru memberikan kesempatan siswa bertanya dan menanyakan tentang materi yang belum dipahami. Kemudian peserta didik bertanya tentang materi yang belum dipahami. Pada kegiatan yang berikutnya, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Guru memastikan setiap anggota memahami tugas masing-masing kelompok, kemudian peserta didik berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data atau formula yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Yang berikutnya, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Guru tetap memantau keterlibatan peserta didik selama proses pengerjaan masalah atau dalam penyelidikan. Kemudian peserta didik melakukan penyelidikan, yakni mencari data atau formula untuk bahan diskusi dan menyelesaikan masalah. Kemudian berikutnya, mengembangkan dan menyajikan hasil karya.
Guru memantau diskusi dan membimbing peserta didik dalam pembuatan laporan, sehingga karya setiap kelompok siap untuk dipresentasikan. Nah, di sini kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah dan hasilnya dipresentasikan atau disajikan dalam bentuk karya. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang berikutnya, dalam hal ini guru membimbing presentasi dan mendorong kelompok memberikan penghargaan serta masukan kepada kelompok lain. Kemudian guru bersama peserta didik menyimpulkan materi. Peserta didik, setiap kelompok melakukan presentasi dan kelompok yang lain memberikan apresiasi. Dan bersama-sama guru merangkum membuat kesimpulan sesuai dengan masukan yang diperoleh dari kelompok lain. Ini sekilas tentang kegiatan pembelajaran di masalah yang kedua, yakni tentang mengenal pengfungsian perangkat keras dan sistem operasi serta aplikasi, serta menjelaskan macam-macam interaksi dengan antarmuka standar berbagai piranti. Ini yang bisa kami sajikan di RPP kami, Bapak. Masih mute, Pak. Baik, Mas Rudi udah? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin yang saya maksud tadi itu terkait dengan apa namanya? Bukan RPP-nya yang dibacakan. Selanjutnya saya bertanya sedikit terkait dengan perangkat yang Pak Sudi angkat. Ini mata pelajarannya sistem operasi ya? Sistem operasi, Pak. Baik, sistem operasi. Jadi di mata. Nah, untuk sistem operasi ini kira-kira menurut pengalaman Pak Sudi, apa permasalahan pembelajaran yang Pak Sudi bisa identifikasi selama ini pada mata pelajaran ini? Terkait dengan mata pelajaran informatika, khususnya di sistem operasi, ini biasanya anak-anak belum mengenal yang namanya komputer itu, Pak. Jadi dalam hal menghidupkan, mematikan, serta bagaimana mengoperasikan komputer itu sendiri, anak-anak masih betul-betul belum menguasai. Adapun yang menguasai itu cuma kalau dari 10 anak bisa dihitung cuma 2-3 itu anak yang di pelajaran sebelumnya, di kelas sebelumnya ada pembelajaran itu, Pak. Jadi itu yang mendasari saya mengambil subtema sistem operasi ini. Jadi penting sekali kita sampaikan di awal karena nanti untuk kelanjutannya supaya anak-anak dalam pengerjaan tugas-tugas dari mata pelajaran yang lain, terutama untuk penggunaan komputer, itu bisa terlaksana dengan baik. Itu, Pak. Baik. Nah, dari yang Bapak sampaikan, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi masalah itu? Untuk mengidentifikasi masalah ini langsung ke anak-anak, Pak, ya? Jadi ya, yang Bapak sampaikan tadi, kan Bapak sudah menyampaikan anak-anak tidak seperti ini. Nah, itu caranya Bapak mengidentifikasi dan menyimpulkan bahwa itu adalah masalah, itu seperti apa, Pak? Kita laksanakan observasi di kelas. Ya, sebelumnya pernah saya tanyakan ke anak-anak yang namanya komputer itu seperti apa bentuknya.
saya suruh ngacung dari ke-26 siswa, itu yang bisa menjawab cuma sekitar 5 anak, Pak. Lebih dari itu tidak ada. Lainnya rata-rata diam dan hanya mendengarkan saja. Kemudian saya tanyakan lagi, yang namanya CPU itu apa, monitor itu apa, terus keyboard mouse itu apa, itu juga yang jawab anak-anak itu saja. Jadi saya mengidentifikasinya melalui observasi di kelas. Jadi seperti itu Pak prosesnya. Ada cara lain selain observasi? Tes mungkin? Untuk tes ini belum sempat kita laksanakan karena kita beberapa kali pertemuan kemarin saja pada waktu mau jam saya masuk itu ada kegiatan Agustusan. Jadi untuk yang bersifat tes itu belum. Jadi sementara hanya observasi itu. Baik, kasih Pak. Selanjutnya, dari hasil identifikasi yang Bapak lakukan, bagaimana cara Bapak melakukan eksplorasi solusi dari masalah yang Bapak sudah identifikasi? Yang pertama, sesuai dengan arahan dari pembina dan dosen pembimbing, kita lakukan dengan cara pertama mencari literatur, browsing kesana kemari di internet tentang permasalahan ini. Kemudian kita lakukan dengan wawancara kepada teman sejawat atau guru, dengan kepala madrasah, serta dengan pakar. Dari hasil wawancara itu ada beberapa yang bisa saya sampaikan Pak di sini di LK yang itu, boleh? Sebentar. Ini hasil eksplorasi penyebab masalah yang telah kami upload kemarin di LK12. Ini ada beberapa kajian literatur ya. Yang pertama, faktor-faktor memori motivasi belajar peserta didik sehingga dalam belajar itu rendah. Kemudian hasil wawancara kepada kepala madrasah ini ada 2 jawaban dari beliau, yakni tentang yang pertama peserta didik. Tidak apa-apa Pak, saya stop saja, Bapak baca aja. Peserta didik terpengaruh situasi keluarga yang kurang kondusif. Kemudian daya saing antar peserta didik rendah. Kemudian peserta didik punya masalah di sekolah. Ini jawaban dari kepala madrasah terkait dengan eksplorasi penyebab masalah. Baik. Selain literatur dan wawancara ada Pak yang lain? Selain literatur dan wawancara, literaturnya dari mana saja Pak? Untuk literaturnya ini, yang pertama dari Sri Wahyuni Naibahu dan maksudnya buku atau jurnal? Oh ya, dari jurnal Pak. Dari jurnal, kemudian ada artikel juga. Di literatur dan wawancara ya? Iya.
Terus terkait dengan Bapak melakukan analisis alternatif solusi, kan tadi sudah nih melakukan eksplorasi terkait dengan masalah. Sekarang cara Bapak melakukan analisis alternatif solusi. Sebentar Pak, sebentar. Analisis alternatif solusi. Untuk penentuan alternatif analisis dalam menentukan analisis alternatif solusi, ini kita ambil dari masalah yang LK 14 ada beberapa masalah yang kita ambil dan kita tentukan salah satunya. Ini sudah ketemu 2 masalah dari LK 14. Ini disampaikan Pak, dibicarakan. Iya, Saya ya. tidak hafal sama sekali. Ya. Sebentar, 1.3. Untuk masalah yang terpilih ini kita ambilkan dari LK 14, kita ambilkan dari LK 2.1, yakni Ini masih analisisnya Pak ya. Jadi iya. ini masih bagaimana Bapak melakukan analisis alternatif solusi, belum ke penentuan. Jadi baru analisis alternatifnya dulu. Alternatif solusi. Nah, untuk menentukan masalah untuk analisisnya, kita untuk eksplorasi alternatif solusinya, ini kita juga mengambil dari beberapa kajian literatur. Kemudian dari literatur itu kita sampaikan kelebihan dan kekurangannya untuk kemudian bisa kita ambil, kita rumuskan menjadi alternatif solusi yang akan kita ambil. Itu diambil dari beberapa literatur, jurnal, ada juga dari hasil wawancara dengan kepala madrasah, serta dengan pakar. Nah, dari hasil kajian literatur ini, kita bisa menemukan beberapa alternatif solusi. Misalkan untuk yang ini, masalah yang pertama ini, yakni tentang masalah yang kita selesaikan tentang peserta didik yang masih memiliki semangat belajar yang rendah. Ini setelah kita ambil
beberapa kajian literatur, setelah kita eksplorasi dan wawancara, kita bisa menentukan beberapa alternatif solusi yang bisa kita jadikan acuan kira-kira yang sesuai dengan permasalahan kita. Di antaranya ini kita ada satu, berdasarkan hasil eksplorasi alternatif solusi dari kajian literatur dan wawancara kepada teman sejawat guru, kepala sekolah, dan pakar, maka diperoleh alternatif solusi sebagai berikut. Ini yang pertama, ada model pembelajaran PBL, beserta dengan kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, peserta didik dilatih untuk berpikir kritis dan seterusnya, serta kekurangannya, tidak semua materi pembelajaran bisa menerapkan model ini. Kemudian alternatif yang kedua, yaitu model pembelajaran discovery atau inquiry, merupakan suatu rangkaian kegiatan yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis. Juga dengan kelebihan kekurangannya. Kemudian ada model yang ketiga, yakni pembelajaran kontekstual beserta kelebihan dan kekurangannya. Dan yang keempat, pembelajaran kooperatif beserta kelebihan dan kekurangannya. Ini kita sampaikan. Nah, dari alternatif solusi yang sudah kita simpulkan di sini, kita menentukan satu solusi yang relevan. Ya, solusi yang relevan yaitu penerapan model pembelajaran discovery. Dari sini, setelah kita ketemukan solusi yang relevan, kita analisis dari penentuan solusi ini, kenapa kita memilih penerapan model pembelajaran discovery ini. Oke, ya. Cukup baik. Ini sudah nyebrang ke penentuan solusi. Nah, mungkin terkait dengan penentuan solusi, bagaimana cara Pak Saudi itu menentukan solusi ini yang akan Bapak ambil untuk mengatasi masalah yang Bapak sudah identifikasi? Tentunya kita bandingkan dari berbagai teori atau kajian jurnal yang sudah kita paparkan tadi. Di antara beberapa model-model tadi, kita sesuaikan dengan hasil pengamatan kita di kelas dengan kondisi peserta didik kita. Di antara beberapa model pembelajaran itu, satu yang kira-kira bisa kita terapkan di sekolah kita. Nah, di antara 4 model pembelajaran ini, ternyata dengan kondisi sekolah dan peserta didik yang ada di madrasah di sekolah kami, ini ternyata yang sesuai dengan kondisi di madrasah kami, yaitu menggunakan model pembelajaran discovery atau inquiry. Kenapa? Karena yang pertama, model pembelajaran discovery ini sudah sesuai dengan masalah yang kami hadapi di sekolah kami. Kemudian ada banyak sumber atau literatur yang menunjukkan keberhasilan model pembelajaran ini dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dan kemudian yang berikutnya, pembelajaran ini sesuai dengan materi informatika yang menuntut nanti kepada anak-anak untuk aktif dalam praktikum. Dan yang terakhir, sarana dan prasarana yang terdapat di sekolah kami ini sudah mendukung untuk kegiatan tersebut. Itu, Pak. Baik, Pak. Terus selanjutnya mungkin cara atau teknik yang Bapak gunakan sehingga solusi yang Bapak tentukan itu memang adalah pilihan yang paling tepat. Jadi bagaimana cara Bapak memastikan bahwa solusi yang Bapak pilih itu adalah solusi yang paling tepat di antara alternatif solusi yang Bapak sudah identifikasi? Ini terkait dengan penerapan ke anak-anak gitu, Pak, ya? Terkait dengan solusi yang Bapak ambil,
kemudian dari masalah yang sudah Bapak identifikasi. Kan masalah sudah ada nih, Bapak sudah menyampaikan untuk menentukan solusinya ini. Sekarang, apa yang membuat Bapak yakin bahwa solusi itu sudah sesuai di antara alternatif-alternatif solusi yang Bapak sudah identifikasi? Yang membuat saya yakin dengan model pembelajaran discovery ini karena model ini menuntut peserta didik aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Karena mereka dilatih untuk berpikir dan memakai kemampuannya untuk menemukan hasil akhir. Kemudian, dengan memahami materi pembelajaran melalui proses pembelajaran discovery inquiry ini anak-anak kita latih untuk melakukan proses penemuan hasil. Dengan penemuan hasil seperti ini, anak-anak bisa mengingat lebih tajam dan bisa diingat terus, menancap di ingatan anak-anak. Karena prosesnya tidak langsung kita berikan secara seperti langsung kita sampaikan, tapi prosesnya anak-anak ini kita ajak untuk menemukan. Kemudian dengan pembelajaran model ini, anak-anak kita latih untuk belajar secara mandiri. Nah, belajar secara mandiri nanti anak-anak bisa dengan melakukan proses pencarian di internet dengan browsing, kemudian bisa dengan melakukan secara praktikum. Itu, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Saudi. Jadi keyakinannya seperti itu ya? Iya, Pak. Sip, next. Selanjutnya, jangan tegang Pak, santai Pak. Nah, bagaimana Bapak menuangkan solusi yang sudah dipilih itu ke dalam perangkat pembelajarannya? Sehingga nanti Bapak bisa mengukur, menilai bahwa rencana aksi yang akan Bapak lakukan itu dapat mengatasi masalah yang Bapak sudah identifikasi. Dalam pelaksanaannya, ini kita tuangkan ke dalam RPP. Anak-anak itu akan kita ajak secara aktif dalam pembelajaran dengan yang pertama kita ajak mereka untuk melihat tayangan tentang operasi dasar komputer ini. Kemudian setelah anak-anak kita ajak nonton bareng video pembelajaran ini, mereka kita ajak untuk menganalisis dari tayangan video tersebut. Tentunya ini kita sertai dengan lembar kerja peserta didik. Nah, dalam pelaksanaan aktivitas ini, dalam penganalisis tayangan video ini, anak-anak kita bagi menjadi beberapa kelompok, yang satu kelompoknya itu maksimal 4 anak. Masing-masing kita berikan lembar kerja yang isinya untuk menganalisis dari tayangan tersebut. Dari hasil analisis tersebut, anak-anak bisa merangkum apa yang telah mereka lihat dari tayangan tersebut. Kemudian setelah mereka berhasil merangkum kegiatan secara berkelompok,
kita pastikan kepada anak-anak kira-kira dari tayangan video tersebut apa yang belum mereka kuasai, apa yang belum mereka ketahui atau yang belum mereka pahami, ini kita perkuat kembali. Kalaupun masih ada, itu pasti dari anak-anak akan disampaikan. Setelah kita tanyakan, kita evaluasi kembali kepada anak-anak, kita simpulkan bersama hasil diskusi dari kelompok-kelompok yang sudah terbentuk tadi, untuk selanjutnya untuk dipresentasikan di depan kelas, di depan kelompok di depan kelompok yang lainnya. Dari hasil penyampaian presentasi tersebut, anak-anak diminta untuk menyimpulkan kembali dari masing-masing kelompok ini kesimpulannya seperti apa, kelompok 2, kelompok 3, dan seterusnya. Kemudian kita jadikan satu dari pembahasan mereka untuk selanjutnya dijadikan sebagai proses evaluasi dan refleksi bahwa pembelajaran kali ini kita telah belajar tentang materi ini. Kemudian anak-anak kita kasih soal post-test, ya, soal post-test untuk mengetahui sedalam apa mereka sudah memahami tentang materi yang telah kita berikan melalui tayangan video, melalui diskusi, dan hasil presentasi dari teman-teman kelompoknya. Itu, Pak. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya mungkin bagaimana cara Pak Suudi itu mengembangkan IPK dan tujuan pembelajaran yang baik. Kan KIKD sudah ditentukan. Iya, Pak. Nah, guru diminta untuk melakukan pengembangan IPK. Kalau tujuan pembelajaran kan sesuai IPK-nya saja. Apa yang kira-kira Bapak melandasi untuk menentukan bahwa IPK ini yang Bapak mau laksanakan di kelas? Untuk menentukan IPK dari kompetisi dasar yang telah kita ambil, ini kita harus mengacu pada inovasi pembelajaran abad 21, khususnya yang harus mencantumkan indikator HOTS, ya, yaitu C4, C5, dan C6, yang kata kuncinya ini mengacu pada KKU seperti melakukan, menggunakan, kemudian mengidentifikasi, dan seterusnya. Jadi acuannya di situ supaya anak-anak itu kita latih untuk berpikir, beraktivitas berdasarkan HOTS itu, Pak. Jadi kita tentukan indikator pencapaian kompetensinya dengan mengacu kepada pembelajaran abad 21, khususnya pada kompetensi yang mencakup C4, C5, C6. Yaitu menganalisis, menilai, serta mengkreasi atau mencipta. Baik, terima kasih. Terus apa yang saya minta nih pengetahuannya Bapak terkait dengan mengenai pendapat Bapak terkait penilaian otentik. Menurut Bapak bagaimana? Penilaian otentik, Pak. Penilaian
penilaian otentik ini kalau menurut saya penilaian yang dilakukan berdasarkan hasil pengamatan kepada objek. Contohnya kita menilai kemampuan siswa dalam mengoperasikan komputer, ya. Nah, ini anak-anak kita nilai berdasarkan dari praktikum yang dilaksanakan. Kalau menurut saya penilaian otentik itu seperti itu, Pak. Baik, jadi itu ya. Ya. Kemudian apa sih yang Bapak ini pengetahuan lagi nih terkait dengan materi HOTS dulu sebelum selanjutnya setelah Bapak menjelaskan apa yang Bapak ketahui tentang materi HOTS, apakah materi yang Bapak sudah kembangkan itu sudah HOTS dan HOTS-nya di bagian mana? Materi di perangkat ini, Pak, di RPP ini ya? Iya. Jadi apa dulu yang HOTS Bapak ketahui tentang HOTS? Sebentar, Pak. Misalkan ini, Pak, tentang sistem operasi. Nah, supaya anak-anak itu bisa mempraktekkan sistem operasi ini, dan bisa menguraikan fungsi dari sistem operasi ini untuk menjalankan operasi dasar, mengatur hardware, dan seterusnya. Ini kita perkuat dengan kata kerja seperti menganalisis sistem operasi, khususnya perangkat lunak, yang digunakan untuk mengatur semua sumber daya yang terdapat pada komputer. Nah, itu kata kuncinya di menganalisis. Nah, menganalisis ini anak-anak melakukan kegiatan melihat, mengamati, kemudian setelah bisa melihat, mengamati, mengevaluasi, sehingga mereka tahu, oh, sistem operasi ini bisa digunakan untuk mengatur berbagai macam aplikasi. Seperti itu contohnya, Pak. Baik. Sebelumnya, selamat bergabung Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Yahya SMeng di dalam room ini. Lanjutnya, di RPP Bapak, di bagian yang Bapak tulis di bagian RPP, kira-kira yang mana sih kegiatan dalam RPP yang sudah menunjukkan pembelajaran HOTS? Bisa ditunjukkan, Pak? Bisa di bagian tujuan dulu, Pak? Iya, di share screen, silakan tunjukkan. Yang pertama, untuk tujuan pembelajaran, ini kita uraikan di sini, yakni yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning, serta metode simulasi, diskusi, dan eksperimen atau observasi, peserta didik dapat melakukan operasi dasar pada operating system dengan sistematis. Hal ini kenapa saya tekankan memuat unsur HOTS, karena di situ memenuhi beberapa komponen ABCD, antara lain achievement, audience, kemudian behavior, condition, dan
degree. Nah, audiennya ini melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model ini audience, kemudian behavior itu melalui diskusi eksperimen, kemudian condition, peserta didik dapat melakukan operasi dasar pada perang sistem, kemudian dengan sistematis ini di degree ukurannya itu, Pak. Kemudian yang kedua ini yakni melalui kegiatan pembelajaran sama, ini mengandung unsur ABCD, audience, behavior, condition, dan degree. Ini harus minimal harus mengandung 4 unsur ABCD ini, audience, behavior, condition, dan degree. Kemudian pada proses pembelajarannya ini terletak pada di sini. Peserta didik menganalisis dan memahami masalah yang disampaikan melalui tayangan video tentang materi. Sudah Pak, itu saja. Untuk yang berikutnya, yakni nah ini dari hasil diskusi kelompok ini peserta didik dapat menghasilkan solusi atau pemecahan masalah yang nantinya dipresentasikan disajikan dalam bentuk karya. Ini juga salah satu unsur dari HOTS, yakni untuk mengkreasi atau mencipta. Ini salah satunya, Pak. Baik. Udah Pak ya? Ya, sudah. Ini kemudian upaya apa yang Bapak lakukan untuk menumbuh kembangkan kemampuan literasi dan numerasi siswanya? Maaf. Untuk menumbuhkan kemampuan literasi dari anak-anak, yang pertama kita lakukan kegiatan yang ada kaitannya dengan literasi ini, yakni menggiatkan anak-anak untuk aktif membaca, apakah itu mata pelajaran, khususnya yang terkait dengan informatika. Anak-anak nanti kita sering tugaskan untuk mencari informasi di internet bisa, atau di perpustakaan, supaya nanti anak-anak terlatih untuk mengaplikasikan kegiatan literasi dan sering kita beri tugas merangkum, Pak. Nah, seperti itu contohnya untuk melatih kegiatan literasi anak-anak. Oke. Nah, kemudian terkait dengan materinya Bapak. Nah, itu kira-kira apakah Bapak sudah mengembangkan materi yang dapat menumbuh kembangkan kemampuan literasi dan numerasi siswa?
Dari materi yang sudah bahan ajar saya gitu. Mau BAB? Ya. Iya, Pak. Dari bahan ajar yang sudah saya kembangkan ini dan saya supaya menarik anak-anak, ini nanti bentuknya kita buat dalam cetakan, Pak ya, cetakan, dicetak, di print di kertas, kemudian nanti anak-anak kita wajibkan untuk per kelompok dalam setiap pembelajaran itu harus membaca untuk mencari kata kunci dari tiap paragraf yang ada. Ini salah satu upaya kami untuk menggiatkan anak-anak dalam menganalisis teks atau bacaan yang mereka baca. Sehingga dengan kegiatan tersebut, anak-anak akan berusaha menemukan inti dari setiap paragraf yang mereka baca. Dari tiap paragraf tersebut nanti mereka akan menguraikan lagi menjadi satu paragraf yang isinya itu dari materi yang ada. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik. Jadi nanti dibantu sama Bapak ya, bagaimana untuk bisa mengembangkan literasi, menumbuh kembangkan ya. Iya, Pak, siap. Literasi. Nah, sekarang terakhir mungkin 2 pertanyaan terakhir. Ini di chat dari Prof Yahya karena beliau lagi sibuk. Apa yang Bapak ketahui tentang TIPEK? TIPEK ini adalah salah satu penerapan pembelajaran abad 21 yang terkait dengan technological, pedagogik, knowledge yang merupakan pembelajaran yang menggabungkan penerapan sistem pendidikan yang mengedepankan teknologi dan aplikasi atau konten dalam pembelajaran. TPEK ya, Technological, Pedagogic, Content, Knowledge. Jadi perpaduan pembelajaran yang menggunakan gabungan sistem pendidikan dengan mengedepankan teknologi dan aplikasi. Itu, Pak. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya, apakah perangkat Bapak yang sudah Bapak kembangkan saat ini dalam rencana aksi pembelajaran 2 itu sudah mengintegrasikan dengan TIPEK? Terus mungkin dalam perangkatnya Bapak di bagian RPP itu di bagian mana? Kegiatan apa yang mengintegrasikan dengan TIPEK? Bagian yang terintegrasikan dengan TIPEK yaitu di sini, Pak. Ketika guru menyampaikan tayangan video terkait dengan materi, nah di sini teknologinya yang dipakai adalah tayangan video. Nah, dari situ nanti dari video ini nanti anak-anak bisa melihat. Dari pengetahuan yang ditransfer dari video ini, anak-anak tidak akan tertarik dengan tayangan tersebut, apalagi diilustrasikan dengan adanya visualisasi serta efek dari tayangan yang ada, sehingga dari sini nanti anak-anak bisa tertarik.
ini ada tayangan video ini Pak yang mengandung unsur TIPEK Pak, teknologi. Karena ini kan secara luring ya, jadi nanti kalau secara daring mungkin anak-anak bisa kita berikan link-link dari tayangan video yang ada di internet itu yang mengintegrasikan teknologinya itu Pak. Oke. Baik, saya kira cukup Pak Sudi. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Ya, Pak Sudi jangan tegang. Nah, tegang sekali Pak Sudi. Baik, Pak Sudi silahkan keluar dari room ini, memberitahu ke temannya selanjutnya untuk join ke dalam room. Terima Sekira kasih. demikian, terima kasih banyak Pak Sudi. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.